Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian dan juga menaikkan doa. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 103 ayat 1-5 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,
Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang di dalam jam doa. Dan khususnya hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur nomor 117. Mazmur nomor 117, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 117 yang singkat, cuma 2 ayat, tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana ajakan Tuhan bagi kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ada 2 frase yang menarik. Pertama di sini, hai segala bangsa, dan yang kedua ialah hai segala suku bangsa. Dalam perenungan dalam ayat ini, khususnya dalam bahasa yang aslinya, hai segala bangsa berarti bukan hanya orang-orang Yahudi. Pujilah Tuhan pada saat konteks dalam firman Tuhan ini bukanlah untuk hanya orang-orang Yahudi saja yang dapat memuji Tuhan. Siapapun, hai segala bangsa, orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, dikatakan pujilah Tuhan. Ini cukup menarik untuk kita renungkan, bahwa Tuhan pun dalam firman Tuhan ingin juga orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, tetap memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Itulah yang menjadi tugas kita, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu dapat memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mungkin mereka tidak tahu Tuhan yang mana mereka sembah. Mereka tidak mengerti Tuhan mana yang mereka sembah. Tetapi firman Tuhan mengajak, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Siapapun, karena hanya ada satu Tuhan. Itu yang penting sekali. Walaupun ada begitu banyak bangsa, walaupun ada begitu banyak suku-suku bangsa, ada begitu banyak orang-orang dalam berbagai bahasa budaya, tetapi hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang kita sembah. Allah itu Esa dalam Ulangan pasal yang ke-6. Itulah yang menjadi perenungan kita, bahwa Allah yang Esa itu, Tuhan yang kita sembah itu, itulah cuma satu yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, dan megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Hai segala suku bangsa lebih konteksnya lebih sedikit lagi, suku-suku bangsa. Dan dalam perenungan ini semua orang, baik yang mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal Tuhan, memuji Tuhan, karena hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang Esa, Allah yang kita sembah, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, dan kita kenal dalam Yesus Kristus. Mengapa kita perlu memuji Tuhan? Nah, mengapa kita perlu memuji Tuhan? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jelas di sini bahwa ada 2 hal yang menuntut kita, mengajak kita untuk kita boleh memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kasih Tuhan hebat atas kita. Kasih Tuhan, Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu begitu hebat kasih-Nya, kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun saya dan Bapak Ibu Saudara berdosa, tetapi kasih Tuhan mau memulihkan kita, mau menebus kita dari keberdosaan kita. Siapakah kita? Siapakah aku ini Tuhan? Dan Tuhan menjadikan kita biji matanya. Ini menjadi perenungan yang menarik, bahwa kasih Tuhan itu hebat. Memang kita sering merenungkan, Tuhan bagaimana kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari ada masalah yang terus silih berganti datang. Kalau kita boleh jujur, dan kita renungkan dalam kehidupan kita, betapa besarnya kasih Tuhan itu. Lebih besar daripada masalah kita. Walaupun mungkin kita pikir masalah kita itu begitu besar, begitu hebat, apakah sampai saat ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa melewatinya?
Tuhan menolong kita dengan kasih-Nya yang begitu hebat untuk bisa melewati hari-hari kita, tantangan-tantangan sampai hari ini. Walaupun kita mendengar ya di Indonesia akan terjadi mungkin resesi karena perekonomian yang semakin menurun, kita tidak tahu itu prediksi yang terjadi di Indonesia ini, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan yang memiliki kasih yang besar itu untuk menolong kita. Karena kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ini menarik. Walaupun, tapi ini tidaklah menjadi sebuah alibi bagi kita untuk kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita mempermainkan kesetiaan dan kasih Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita mempermainkan. Oh, kata firman Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Oh, bukan begitu maksudnya. Tuhan pun setia sama kita. Tuhan yang mengangkat kita dari lumpur dosa, yang mengangkat kita menjadi anaknya, tetap setia pada kita walaupun kita berdosa. Tapi jangan menjadikan itu sebuah alasan untuk kita tetap berdosa setiap hari. Karena kasih-Nya yang hebat, karena kesetiaannya yang tetap selama-lamanya, membuat kita terlena, membuat kita menjadi tertidur selama ini. Ini yang menjadi peringatan bagi kita untuk kita terus memuji Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap tingkah laku kita, dimanapun Tuhan menempatkan saya Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan, dalam usaha, sekolah, kuliah, dimanapun, dalam lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, lingkungan pekerjaan, apapun itu. Pujilah Tuhan, supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga memuji Tuhan dan melihat kasih Tuhan yang hebat dan kesetiaan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Ini hal yang perlu dilakukan bagi kita, suku-suku bangsa, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perenungan pada saat malam hari ini mengingatkan saya dan kita semua untuk kita tetap memuji Tuhan. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tingkah laku kita, dan itu tercermin juga dalam perkataan kita yang senantiasa memuji Tuhan. Kita bisa mengatakan Allah itu baik walaupun dalam keadaan yang sedih sekalipun. Memang sulit untuk mengatakan Allah itu baik walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu loh ya, apapun itu, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita bisa memuji Tuhan, mengatakan Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu kasih. Harusnya kapanpun, walaupun masalah datang, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini ketika kita akan berdoa. Kita renungkan kehidupan kita yang sebelum-sebelumnya, bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan begitu nyata, tidak pernah terlambat sedetik pun. Dan kasih Tuhan tepat waktu itu nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perenungan singkat pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita terus memuji Tuhan tanpa henti. Walaupun memuji Tuhan bukan karena Tuhan itu menolong kita, walaupun dalam keadaan sulit bagaimanapun, tetap memuji Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, memuji Tuhan dalam kondisi walaupun, bukan hanya karena kasih Allah itu hebat, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, walaupun kita tetap berdosa, walaupun kita mungkin melupakan Tuhan, tetapi kasih Tuhan nyata bagi kita untuk kita boleh terus kembali kepada Tuhan, mengikuti jalur Tuhan. Ini menjadi perenungan kita, kiranya boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk boleh terus berdekat kepadamu Bapa. Ajarlah kami untuk kami boleh memuji Engkau, mengingat akan kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang terus untuk selama-lamanya. Mampukan kami Bapa dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat
Saatnya kita berdoa sesuai dengan panduan yang sudah di-share di grup WhatsApp Margahayu.